Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Menjadi gelaran 5 tahunan, pemilu merupakan ajang yang ditunggu-tunggu. 14 Februari 2024 lalu, masyarakat telah menyalurkan hak pilihnya ke TPS. Banyak masyarakat yang juga datang beramai-ramai ke TPS untuk dapat memberikan hak pilihnya. Puluhan warga terlihat memadati TPS 57 Kelurahan Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Sebanyak 244 orang yang terdata sebagai daftar pemilih tetap terdaftar di TPS 57. Masyarakat pun tampak antusias untuk menyalurkan suaranya dengan mengajak keluarga untuk dapat melangsungkan penyaluran suara bersamaan. Proses pemungutan suara dilangsungkan dari pukul 7 pagi dan selesai pada pukul 1 siang. Tampak beberapa anggota Linmas PPSU yang menjaga di lokasi tersebut. Iman Andi, Ketua TPS 57, mengaku dalam pelaksanaannya, animo masyarakat begitu besar dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS. Dilihat dari presentasi sebesar 83% melebihi target dari KPU Pusat. Hal serupa juga dapat ditemukan di TPS 9 Desa Tambak Sari, Kabupaten Kendal. Jakfar Sodik, Ketua TPS 9, menyatakan bahwa banyak masyarakat datang lebih awal untuk menggunakan hak pilihnya. Antusias warga pemilih. Alhamdulillah pada tahun 2024 ini banyak berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya. Dan untuk pindah memilih cuman dua orang saja yang pindah memilih. Tak hanya itu, TPS 42 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, meski digelar dengan sederhana, banyak warga yang turut datang dan memberikan hak pilihnya. Setelah melalui proses penghitungan suara, di TPS 57 pasangan Prabowo Gibran unggul dengan total suara 96, sedangkan di TPS 42 pasangan Prabowo Gibran unggul dengan mendapat 103 suara. Beragam keunikan TPS turut dijumpai sepanjang pelaksanaan pemungutan suara. Keunikan lain terjadi di TPS 15 Kelurahan Sambirejo dan TPS 23 Kelurahan Pedurungan Tengah Kota Semarang. Pasalnya, seluruh panitia TPS didominasi dengan remaja setempat. Meskipun muda, para remaja ini melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahunan menjadi ajang yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin bangsa selanjutnya. Hal unik serta menarik banyak dijumpai selama proses pemungutan suara seperti aneka ragam TPS yang turut didekor dengan sedemikian rupa. Juga seragam unik yang dikenakan oleh petugas TPS. Pemilu juga turut mengundang perhatian anak muda. Di TPS 15 Mendohoraya, Kelurahan Sambirejo, Kota Semarang, pemandangan lain dapat ditemukan. Seluruh panitia pemungutan suara didominasi dengan anak muda. Hal ini turut mendapat respon positif di masyarakat. Ya kalau menurut saya bagus sih Mbak, karena anak muda kan lebih kritis, terus lebih teliti juga, terus fisiknya lebih kuat juga kan. Mungkin dari kemarin kan sering rapat terus. Jadi ya kalau yang ikut anak muda ya malah bagus sih, soalnya fisiknya lebih kuat, terus anak-anaknya lebih kritis, terus ya kayaknya lebih berkompeten daripada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu ya Mbak. Kan wawasannya lebih luas kalau menurutku sih, kayak gitu. Dalam penyelenggaranya, TPS 15 memiliki 297 daftar pemilih tetap dengan suara yang lengkap tanpa adanya kekurangan dan kerusakan. Ketua TPS 15 Sambirejo, Mahfud, turut menyatakan bahwa dari tahun ke tahun proses pemungutan suara mendapat atensi yang tinggi dari masyarakat. Karena tuh di sini yang tua-tua tuh inginnya yang muda untuk regenerasi, Mbak, gitu. Jadinya dikasihnya yang muda-muda kayak gitu. Berarti nggak ada alasan khusus? Iya, nggak ada alasan, iya gitu. Iya. Pemandangan serupa juga dapat ditemukan di TPS 23 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan. Mengerahkan muda-mudi untuk dapat menjadi panitia TPS, banyak respon positif yang diberikan oleh masyarakat. Paryo, warga setempat memberikan apresiasi bagi muda-mudi yang ada. Saya pikir itu sudah sudah diseleksi, ya, diseleksi dan diberi bekal dari kelurahan maupun dari kecamatan. Saya kira itu sudah mantap. Ketua TPS 23 Slamet menyatakan bahwa dalam pemilu kali ini antusiasme masyarakat begitu tinggi. Antusias itu
jam sudah tinggal sedikit yang belum datang. Nah, ini sudah lebih dari 80% ini. Sudah hampir semua. Iya, sudah hampir lebih. Selain ajang untuk memilih pemimpin baru, pemilu di tingkat RT RW turut menjadi sarana bersilaturahmi satu sama lain, seperti halnya di TPS 9 Kaliwiru, Kota Semarang. Selepas memberikan hak pilihnya, masyarakat turut menikmati rujak bersama sembari mengikuti proses penghitungan suara. Selain menjadi ajang untuk memilih pemimpin baru negeri ini, pemandangan lain ditemukan di TPS 9 Kaliwiru, Kota Semarang. Masyarakat sekitar TPS 9 Kelurahan Kaliwiru terlihat semangat untuk menyalurkan hak suaranya. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya pemilih yang berangkat bersama dengan keluarganya. Meskipun sempat diguyur hujan deras, tidak menyurutkan semangat para pemilih untuk datang ke TPS. Ya, sebetulnya di Sengguyung, kebetulan di RW 04 ini kebetulan guyup, jadi walaupun ini benar-benar pesta rakyat, ini pestanya malah ibu-ibu PKK ini bikin rujak seperti ini, ya bareng-bareng seperti ini. Jadi walaupun berbeda-beda, walaupun berbeda pilihannya, tetap guyup. Inilah RT 1, RT 2, RT 3 di RW 04 di TPS 09 ini sangat menyenangkan, sangat guyup sekali. Jadi tidak ada perbedaan antara milih ini, tetap intinya guyup untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Tak hanya ketika proses pemungutan suara berlangsung, warga juga turut bertahan di TPS untuk mengikuti serta mengawasi jalannya proses penghitungan suara di TPS 9. Menurut Ketua TPS 9, pihaknya mengaku bahwa animo masyarakat sangat besar. Untuk antusias pemilih di TPS 9 sangat besar sekali. Sangat antusias sekali, meskipun tadi pagi sempat diguyur cuaca buruk, hujan lebat, tapi alhamdulillah di pukul 9 masyarakat khususnya di TPS 9 ini sangat antusias berdatangan berduyun-duyun untuk melakukan hak pilihnya. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Memasuki hari ke-8, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan yang melanda Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak belum juga surut. Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT, bergerak turun langsung untuk membantu serta meninjau relawan penanggulangan bencana banjir. Pihaknya menyatakan bahwa hal ini menjadi wujud kepedulian USM kepada masyarakat. Rektor Universitas Semarang bergerak turun langsung membantu dan meninjau relawan penanggulangan bencana banjir di markas PMI Kabupaten Demak dan Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dalam kunjungannya tersebut, Dr. Supari menyatakan bahwa kehadiran mahasiswa USM dalam membantu penanganan banjir menjadi wujud kepedulian USM pada masyarakat. USM hari ini mengirimkan tim. Tadi saya cek ada adik-adik mahasiswa dari unit kegiatan mahasiswa KSR, juga dari FOKMI yang membantu memasak di dapur umum, membantu logistik, kemudian yang di lokasi juga dievakuasi di lokasi, mengirimkan beberapa barang termasuk Indomie, termasuk selimut, termasuk hal yang dibutuhkan warga. Kami ini sebagai bentuk kepedulian dari Universitas Semarang terhadap apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dari hal-hal seperti ini kami berpikir insya Allah nanti akan membuat ini menjadi proyek-proyek kemanusiaan bagi USM sebagai bentuk program MBKM Mandiri di USM. Rektor USM Dr. Supari bersama tim USM Peduli meninjau langsung relawan yang terdiri dari mahasiswa yang tergabung pada unit kegiatan mahasiswa Korps Sukarela dan forum komunikasi mahasiswa Islam ini yang terbagi dari tim evakuasi, asesmen, dapur umum, dan logistik di markas PMI Kabupaten Demak dan Desa Ngemplik Wetan. Para mahasiswa USM ini bergabung bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak dan PMI Kota Semarang. Tim dilengkapi dengan perahu karet, rompi, pelampung, dan helm untuk melakukan evakuasi korban banjir. Memasuki hari ke-8, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan terpantau belum surut. Bencana banjir yang merendam wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan ketinggian air mencapai 2 meter berdampak ditundanya pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di 10 desa di Kecamatan Karanganyar. Sebanyak 114 dari 240 TPS di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang melakukan pemilu susulan. KPU Demak berencana menggelar pemungutan suara susulan maksimal 10 hari pasca pemungutan suara. Bencana banjir yang masih melanda Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah memaksa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Jawa Tengah akan menggelar pemungutan suara susulan di 114 TPS. Pemungutan suara susulan tersebut digelar di seluruh desa paling terdampak banjir. Menurut rencana, pemilu susulan di 114 TPS di Kecamatan Karanganyar akan digelar di tempat pengungsian warga terdampak banjir. Ketua KPUD Demak, Siti Ulfaati menyatakan, persiapan pelaksanaan pemilu sudah 100% siap digelar hari ini. Jadi hari ini ada beberapa hal yang sudah kami lakukan ya. Yang pertama, kami melakukan distribusi logistik ke Kecamatan Karanganyar di 10 titik desa yang memang kemarin tidak kita tunda pemungutan dan penghitungan suaranya. Jadi tidak kita lakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan. Dan hari ini kami juga melakukan pemusnahan surat suara yang memang tidak terpakai. Dan hari ini kami juga akan melakukan pengecekan terkait persiapan pendirian TPS di beberapa kecamatan. Nanti kami akan melakukan sampling, termasuk nanti di daerah-daerah yang memang terkena banjir, itu nanti juga akan kami sampling. Di TPS Loksus itu juga akan kami sampling. Besok kami akan melakukan monitoring pemungutan dan penghitungan suara. Artinya kalau dikatakan kami sudah sejauh mana persiapannya, kami sudah 100% persiapannya, tinggal menghadapi besok. Informasinya ada tambahan TPS yang tidak bisa dilaksanakan pemungutan suara. Jadi hari kemarin ya, kami bersama Ketua KPU Provinsi dan didampingi anggota komisioner lainnya, kami melakukan monitoring ke beberapa daerah yang ada di Kecamatan Karanganyar. Jadi ketika kami berada di Desa Jatirejo, yang memang awalnya tidak kita usulkan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan, ternyata ada 6 TPS kami yang memang sudah terdampak banjir dan posisinya itu ketinggiannya sedada orang dewasa. Maka dari itu kami ambil langkah berkoordinasi dengan BPK dan juga dengan BPS
Sebelumnya kami tanyakan terlebih dahulu memang kepada mereka apakah pemilih yang berada di 6 TPS di Jatirejo itu masih berada di lokasi, maksudnya sudah diketahui keberadaannya, misalkan di pengungsian. Kalaupun itu bisa, maka kami akan melakukan pembuatan TPS di tempat pengungsian. Ternyata dari informasi yang kami terima, pemilih tersebut sudah tidak berada di lokasi maupun di pengungsian. Jadi ada beberapa yang memang tidak terdeteksi. Kemudian teman-teman KPPS juga melakukan sudah mengungsi semacam itu. Bahkan rumah ketua KPPS itu sudah sangat tinggi kemarin waktu kami berada di sana. Hingga Selasa sore ada berapa TPS yang melakukan pemilu susulan? Ada 114. Jadi ada 114 TPS yang tersebar di 10 desa. 2 desa, 8 desa itu banjirnya secara total. Akan tetapi untuk yang 2 desa di Jatirejo hanya 6 TPS, itu ada 12 TPS. Jadi TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di Desa Tuang itu TPS 10, 11, 12, 13, 4 TPS. Jadi kalau kita total ada 114 TPS. Sementara itu, hingga Selasa sore, KPU Demak mendistribusikan logistik kotak suara ke masing-masing panitia pemungutan suara di Kecamatan Karanganyar yang masih memungkinkan dilaksanakan pencoblosan. Terkait waktu pemilu susulan, sesuai aturan KPU Demak menandaskan 10 hari setelah pencoblosan atau hingga tanggal 24 Februari dan KPU Demak menentukan hari dan tanggal untuk pemilu susulan. Di Kecamatan Karanganyar Demak sendiri ada 25.000 daftar pemilih tetap serta ada 240 TPS yang tersebar di 17 desa. Dari Demak, Ismail melaporkan untuk USM TV. Bupati Grobogan bersama Forkopimda Grobogan meninjau pelaksanaan pemilu 2024. Dalam pelaksanaan pemilu 2024, Bupati meninjau beberapa titik pelaksanaan pemilu, diantaranya di TPS Mayahan, TPS Getasrejo, dan TPS Sambirejo. Dalam peninjauannya, Bupati sangat menikmati suasana TPS yang sangat unik. Dalam suasana pelaksanaan pemilu 2024, Bupati Grobogan bersama Forkopimda secara langsung mengunjungi TPS Getasrejo, Grobogan, TPS Mayahan, Tawangharjo, dan TPS Plosorejo Wirosari. Dalam tinjauannya, Bupati dalam kunjungannya mengatakan bahwa masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan ini sudah hampir 80% hadir dalam memberikan suaranya di tiap TPS yang ada. Selain itu, dalam kunjungannya di TPS 1, Sambirejo Wirosari, Bupati Grobogan sempat melihat-lihat TPS yang dipandang unik oleh rombongan, di mana dalam TPS tersebut sudah dipilah-pilah dari partai 1 hingga 18, beserta calegnya yang ada di belakangnya yang akan mempermudah perhitungannya nanti. Ini merupakan kreativitas para KPPS dan masyarakat untuk mengetahui calon yang dipilih oleh mereka nanti. Kegiatan hari ini, Mbak? Ya, hari ini saya dengan Forkopimda dengan pemerintah daerah dan bergabung ini ada provinsi juga memantau yaitu pemilihan umum yang ke lapangan. Yang hadir rata-rata tadi hampir yang di Mayan ini hampir 80% Sambirejo ya, sudah 80%. Yang tadi dari pagi saya di Gatas, rata-rata juga kehadiran juga masyarakat sudah sadar banyak hadir di TPS. Ya. Yang paling unik Bu, TPS-nya Bu? Paling unik hari ini saya ke TPS Sambirejo, TPS 1. Tadi ada nanti kalau perhitungan suara dipilah-pilah sudah ada kotak dari partai 1, 2, 3 sampai 18. Terus yang calegnya juga ke belakang juga ada kotak-kotak urutan 1, 2, dan 3 untuk memudahkan mungkin perhitungan nanti hasil suara nanti. Untuk khususnya ini kreatif juga ini, mungkin masyarakat pengen tahu ya, siapa nanti yang dipilih tadi yang terbaik, yang jadi adalah yang terbanyak tadi. Setelah melaksanakan tinjauannya, Bupati bersama rombongan langsung menuju pendopo Kabupaten Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream
creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Fakultas Vokasi UB kembali menambah sarana pendukung pendidikan dalam bentuk kantin di kampus Jalan Veteran. Kantin yang diberi nama Vokantin ini dikelola oleh Dharma Wanita Fakultas Vokasi dengan tujuan menjadi sarana pendukung baru bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar Fakultas Vokasi UB. Vokantin menyediakan berbagai menu dengan harga yang terjangkau. Vokantin Fakultas Vokasi UB berada kampus Fakultas Vokasi Jalan Veteran. Terletak di daerah pendidikan karena dekat dengan kampus dan sekolah, Vokantin menjadi alternatif baru bagi sivitas akademika maupun masyarakat ketika membutuhkan makanan dan minuman. Oke, jadi kantin ini bernama Vokantin, jadi kepanjangan dari vokasi kantin. Jadi Vokantin ini adalah kantin yang ada di Fakultas Vokasi. Jadi Vokantin ini berdiri atas inisiasi dari DWP Fakultas Vokasi karena melihat peluang pasar yang ada di Fakultas Vokasi dan dikarenakan kebutuhan akan adanya tempat makan yang nyaman untuk sivitas akademika Fakultas Vokasi. Nah, harapan kami dengan keberadaan Vokantin, maka Vokantin bisa memberikan fasilitas dan layanan kepada tidak hanya sivitas akademika Fakultas Vokasi, namun juga masyarakat umum yang ada di lingkungan Fakultas Vokasi. Kebetulan Fakultas Vokasi di Jalan Veteran ini itu berada di lingkungan sekolah, di lingkungan perkantoran, sehingga harapannya Vokantin bisa memberikan layanan boga kepada tidak hanya sivitas akademika, namun juga masyarakat umum. Ya. Oke, jadi betul, dikarenakan kantin ini adalah kantin Fakultas Vokasi, maka tentu kami mengambil tempat
di lingkungan Fakultas Vokasi. Jadi kebetulan gedung ini adalah gedung perkuliahan Fakultas Vokasi yang ada di Jalan Veteran. Nah, kami memanfaatkan lantai 1 dan balkon lantai 2 untuk sebagai Vokantin untuk melayani sekali lagi tidak hanya sivitas akademika tapi juga masyarakat umum, anak-anak sekolah. Kebetulan kami bertetangga dengan Brawijaya Smart School dan juga pihak-pihak kantor yang ada di lingkungan Fakultas Vokasi. Progres kedepannya nanti kantin ini seperti apa untuk perkembangannya? Oke, harapannya yang pasti pertama ada respon positif, tidak hanya dari sivitas akademika, namun juga dari masyarakat umum, sehingga harapannya kami juga bisa lebih mengembangkan Vokantin ini, tidak hanya di lantai 1 dan lantai 2, mungkin bisa jadi kami bisa mengembangkan, mendapatkan lahan yang lebih luas untuk bisa mengembangkan Vokantin. Ketua DWP Fakultas Vokasi Dian Khalid Mawardi menjelaskan, lokasi Vokantin strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fakultas Vokasi UB terus berupaya menambah sarana pendukung pendidikan bagi dosen dan mahasiswa sehingga mereka dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan lebih nyaman karena ditunjang berbagai sarana pendukung yang memadai. Dari Malang, Jawa Timur, tim UB TV melaporkan untuk WSM TV. Pemirsa, pemungutan suara telah dilaksanakan baik di dalam negeri ataupun untuk diaspora Indonesia di luar negeri. Di New York, rekapitulasi surat suara memerlukan waktu 3 hari dan ditargetkan akan selesai pada hari Jumat 16 Februari 2024. New York juga memiliki basis DPT pemilih terbesar kedua di Amerika setelah Los Angeles. Berikut laporan VOA untuk WSM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, Partai Gerindra, partainya saja. Pemirsa, ini adalah situasi rekapitulasi suara calon legislatif di KJRI New York. Yang bisa kita lihat di belakang saya ini, ada 3 petugas di sebelah sana yang melakukan tugasnya, mulai dari mengecek kertas suaranya apakah rusak atau tidak rusak, kemudian diverifikasi dan ditulis di papan sebelah sana jika memang sah surat suaranya. Kemudian semua proses tadi melalui verifikasi dari 2 saksi yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, yang merupakan perwakilan dari independen ataupun dari partai masing-masing calon 01, 02, ataupun 03. Dan ada 5 pos yang memang disediakan di KJRI New York. Jadi ada di sebelah sana 1 lagi, kemudian di belakang saya juga masih ada lagi 3 lainnya yang masing-masing melakukan pembagian tugas untuk menghitung surat suara yang masuk di KJRI New York. Dan KJRI New York ini menangani 13 negara bagian. 3 hari memakan waktu untuk sampai kemudian kita bisa mengetahui hasil dari rekapitulasi suara, baik itu untuk Capres-Cawapres dan juga untuk calon legislatif. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Ketua PPLN New York, Indrio Sukmono. Dari pemantauan saya tadi ada 4 yang tidak sah. Ya, itu disebabkan karena mencoblos tidak dengan alat coblos yang diberikan. Akan lebih banyak terjadi pada waktu untuk pemilih metode pos. Kertas suara yang diberi coretan, jadi baik coretan pesan atau coretan umpatan atau juga digambar begitu ya, presiden dengan kumis. Biasanya kalau surat suara nggak sah itu karena memang dia mencoblosnya beberapa kali dan itu di kotak partai yang berbeda-beda, atau mungkin dia tidak mencoblos sama sekali. Dan masih ada 2 hari lagi sampai dengan hari Jumat, sampai kemudian rekapitulasi usai dilakukan di New York. Dan kemudian juga ada suara-suara lain dari berbagai konsulat lainnya, termasuk di LA, San Francisco, Houston, dan juga Washington DC. Dari KJRI New York, Randy Wicaksana, Naratama, VOA.